Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapa, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam, dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang masih berada di halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau melanjutkan tentang ciri-ciri sudah dekatnya kiamat. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anis sa'ah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat. Kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Yang artinya, apabila
suatu urusan itu wusida, diserahkan ila ghairi ahlihi, disandarkan bukan kepada ahlinya, maka kata Nabi, tunggulah datangnya hari kiamat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab, musannifu hadzal kitab, fa innahu idza sara al-hufatul 'uratu ri'a'us syah, apabila orang-orang yang hufat, urat, ri'a'us syah wa hum ahlul jahl wal jafa, yaitu orang-orang yang bodoh, sudah menjadi ru'usan nas, memegang kendali kekuasaan, wa ashabath tharwah wal amwal, dan mereka memegang kendali perekonomian, hatta yatatawalu fil bunyan, sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan istana-istana mereka. Maka dikala itu sudah terjadi, fa innahu yafsudu bidzalika nizamud dini wad dunya. Dengan sebab itu, di mana kondisi para pengendali kekuasaan adalah ahlul jahl, orang-orang bodoh, di mana pengendali ekonomi adalah para orang-orang bodoh, maka akan rusaklah tatanan agama, nizamuddin, tatanan agama wa dunya, dan tatanan dunia. Fa innahu idza ra'asan nasa man kana faqiran 'ailan. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab, fa innahu, maka sesungguhnya, idza ra'asan nasa, apabila yang memimpin manusia itu man kana faqiran 'ailan, orang yang tadinya adalah miskin, fakir, kemudian tiba-tiba menjadi orang kaya. Fasara mulkan 'alan nas, kemudian dia tiba-tiba menjadi penguasa atas orang lain. Sawaun kana mulkuhu 'amman, baik kekuasaannya itu umum, aw khassan, atau pada kekuasaan parsial, fi ba'dil asya, pada sebagian perkara. Orang-orang semacam ini apabila diberi kekuasaan, fa innahu la yakadu yu'tin nasa huquqahum, maka hampir dipastikan orang yang semacam ini lumrahnya tidak akan mau menyerahkan hak-hak orang lain. Bal yasta'thiru, bahkan dia akan memonopoli alaihim, atas mereka, bima istaula alaihi minal mal, dengan apa yang mereka kuasai dari harta-harta, walaupun itu bukan harta dirinya, selama itu di bawah kendali dia, maka dia akan gunakan untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Ya. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengutip perkataan seorang salaf. Kata beliau, faqad qala ba'dus salaf. Ya. Ini masih berbicara tentang ciri atau alamat akan dekatnya hari kiamat, adalah situasinya seperti itu. Ya. Faqala ba'dus salaf, la anta mudda yadaka, sungguh seandainya engkau menyodorkan tanganmu, ila famit tannin, kau sodorkan tanganmu ke mulut ular naga, fayaqdumaha, kemudian tanganmu jadi cemilan ular naga itu. Kata mereka, itu keadaan khairun laka, itu lebih baik bagimu, min anta muddaha,
ketimbang engkau menyodorkan tanganmu, menengadahkan tanganmu ila yadi ghaniyin, kepada tangan orang kaya, qad alajal faqr, yang baru saja sembuh dari kemiskinan. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, orang yang baru saja terbebas dari kemelaratan itu lumrahnya dia akan rakus terhadap dunia. Makanya apapun orang kalau baru lepas dari sesuatu, maka dikhawatirkan dia akan kembali kepada sesuatu yang baru lepas itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, harta dunia apabila sudah dipegang kendalinya oleh seseorang, apalagi seseorang itu baru saja lepas dari kemiskinan, itu harta dunia itu lumrahnya akan menampakkan watak asli orang itu. Ya. Kalau memang dia adalah watak aslinya orang yang baik, maka walaupun dia kaya raya, dia akan tetap baik. Tetapi kalau wataknya dia adalah buruk, jahat, ketika miskin dan ketika kaya pun dia akan tetap baik. Karena memang itulah watak daripada harta, adalah akan memunculkan watak asli manusia yang memegangnya, yang apabila harta yang dia pegang itu menyelimuti hatinya, maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Syekh Abu Islama, murid daripada Syekh Albani rahimahullah, di dalam salah satu kitabnya As-Su'ada, Firarus Su'ada wal Ashqiya, beliau mengatakan bahwasannya akar segala macam keburukan dunia ataupun keburukan akhirat seseorang itu akar pangkalnya adalah karena dia cinta dunia. Artinya kalau dia basis keimanannya rapuh, maka walaupun dikala dia miskin itu kelihatan baik, maka ketika dia dikaruniai harta yang berlimpah, maka akan muncullah kerapuhannya itu. Dan lumrahnya adalah seperti itu. Orang yang baru terbebas dari kemiskinan yang sangat menyengsarakan, tiba-tiba kemudian dia jadi kaya raya, apalagi kemudian dia diberi kewenangan kendali ekonomi, dia dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibn Rajab, fa innahu la yakadu, hampir-hampir dia itu tidak akan pernah mau berbagi kepada orang lain, bal yastakthiru, bahkan dia akan memonopoli. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, makanya syaitan itu menggiring manusia untuk terjerumus ke dalam keburukan sebesar apapun. Itu adalah dimulai dari langkah kecil agar kita takut miskin dan agar kita pelit. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Kata Allah, syaitan itu menteror kalian, menakut-nakuti kalian agar takut kepada kefakiran, dan memerintahkan kepada kalian wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang kikir. Dan inilah akar pangkal segala keburukan.
Orang bermula dari takut fakir, orang bermula dari takut miskin, kemudian menjadi kikir, maka segala keburukan akan dia lakukan. Apalagi kemudian dia menjadi penguasa, maka seluruh harta yang di bawah kendalinya, walaupun itu sesungguhnya itu adalah uang rakyat, tetapi karena kebijakannya adalah di bawah kendali dia, maka dia akan gunakan untuk kepentingan dirinya. Yasta'thiru li nafsi, dia akan memonopoli untuk dirinya dan kroni-kroninya. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi menimpa umat ini sebagai bagian daripada sudah dekatnya akan kedatangan hari kiamat. Maka pandai-pandailah kita menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman ini. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, takunu baina yadayis sa'ah fitanun ka qita'il lailil muzlim. Kelak ketika kiamat sudah mendekat, kata Rasul, akan ada fitnah akhir zaman, yang mana modelnya fitnah akhir zaman itu ka qita'il lailil muzlim, bagaikan gumpalan gelapnya malam yang gulita. Lihatlah, ketika gelapnya malam yang gulita sudah datang, adakah sudut-sudut bumi yang tidak tersentuh oleh kegelapan malam itu? Tidak ada yang terbebaskan dari gelapnya malam yang gulita, kecuali apabila di sudut itu ada cahaya yang meneranginya. Dan cahaya itu adalah ilmu, cahaya itu adalah agama ini. Dan hal yang paling menyesatkan manusia itu akarnya adalah hubbud dunya. Saudaraku ikhwatal iman, lihat kata ba'dus salaf, engkau menyodorkan, engkau menengadahkan tanganmu ke mulut ular naga itu lebih baik bagimu ketimbang engkau menyodorkan kepada penguasa yang mengendalikan ekonomi dan kebijakan, segala macam kebijakan, yang mana dia asalnya adalah dari kalangan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang miskin. Wa idza kana ma'a hadza jahilan jafiyan fasada bidzalika ad-din. Maka apabila sudah bergabung kebodohan dan kendali ekonomi yang asalnya dia adalah orang yang paling sengsara, kerakusan terhadap dunia dan kendali ekonomi sudah bergabung pada satu orang dan kebodohan bergabung, fasada bidzalika ad-din, maka dengan sebab itu akan rusak agama. Rusak agama. Dan kalau agama sudah rusak, maka tatanan urusan dunia pun akan rusak. Karena bermula dari rusaknya agama, maka akan rusaklah yang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan itulah yang kita saksikan. Jangankan berbicara secara nasional, secara personal saja kita saksikan ketika orang itu adalah orang yang rakus terhadap dunia, maka dia akan menerjang semua larangan-larangan sekalipun. Itu adalah larangan yang besar. Ya. Li'annahu la yakunu lahu himmatun fi islahi dinin nas wala ta'limihim. Nah, orang yang kayak begini, kalau sudah memegang kekuasaan, itu orang yang berkumpul pada dirinya kebodohan dan dia orang yang memegang kendali ekonomi yang padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sengsara, sehingga dia menjadi rakus terhadap dunia, bodoh dan rakus, kemudian memegang kendali kekuasaan, maka la yakunu lahu himmatun, dia tidak punya himmah, dia tidak punya keinginan kuat, dia tidak punya himmah, dia tidak punya keinginan fi islahi dinin nas, tidak punya keinginan untuk memperbaiki agama rakyatnya.
wala ta'limihim, dan tidak ada keinginan untuk mengajari rakyatnya. Bal himmatuhu, bahkan himmahnya, keinginannya, fi jibayatil mal waqtinazih, yang ada dalam otaknya hanyalah bagaimana memperkaya diri dengan harta-harta, bagaimana menumpuk harta. Wala yubali, dia tidak akan peduli, bima fasada min dinin nas, dengan apa yang rusak dari agama rakyatnya. Wala biman du'a min ahli hajatihim, dan dia juga tidak akan peduli terhadap rakyatnya yang hajatnya, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dengan mudah. Lihatlah hari ini, ya, belum Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok sudah melambung. Lihatlah hari ini, orang berjejer sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan, hanya untuk mendapatkan beras 5 kilo. Wa idza sara mulukun nas wa ru'usuhum ala hadhil hal, apabila mulukun nas, para penguasa, warusuhum, dan para pemimpin manusia sudah demikian keadaannya, in'akasat sairul ahwal, in'akasat, maka akan terjadi apa? In'akasat, kebolak-balik, sairul ahwal, segala keadaan, ya, akan terjadi pembolak-balikan. Yang amanah diviralkan sebagai pengkhianat, yang pengkhianat diviralkan sebagai sang amanah. Itulah bagian daripada tanda-tanda kiamat sudah dekat, adalah yukhawwanul amin wa tuminal kadhib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang amanat dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap sebagai al-amin. Saudaraku ikhwatal iman, maka fasuddiqal kadhibu wa kudzibas sadiqu, inilah pembolak-balikannya. Fasuddiqa, maka akan dianggap jujur, al-kadzib, orang yang pendusta, wa kudzibas sadiqu, dan akan dianggap pendusta orang-orang yang jujur. Wa tuminal khain, pengkhianat akan dianggap sebagai orang yang amanah. Wa khuwinal amin, sedangkan al-amin, orang-orang yang amanah terpercaya, itu akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan kemudian diperparah, wa takallamal jahilu, orang-orang bodoh akan banyak berbicara urusan umat, urusan bangsa, urusan negara, yang berkoar-koar seolah mereka lah yang paling paling nasionalis, dan diperburuk kemudian wasakatal alim, orang-orang yang berilmu semuanya diam, tiarap karena sedikitnya mereka. Udima, atau bahkan mereka tidak ada bil kulliyah, secara keseluruhan. Habislah orang-orang alim. Kama sahha, sebagaimana telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya annahu qala, beliau telah bersabda, inna min asyratis saati, sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda as-sa'ah, hari kiamat, adalah an yurfa'a al-ilmu, diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu, wa yadhharu al-jahl, dan merajalelalah kebodohan. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa bagian daripada dekatnya kiamat adalah redupnya ilmu, bahkan habisnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum,
kronologinya dicabutnya ilmu itu banyak kronologinya. Bisa karena para ahli ilmunya diwafatkan oleh Allah, atau para ahli ilmunya diciduk semua, ditekan semua, sehingga kemudian mereka tiarap. Ini adalah yang manapun, jika sudah demikian keadaannya, maka itu artinya yang akan merajalela adalah kebodohan. Wa hadza kulluhu, semua ini adalah min inqilabil haqaiq fi akhir zaman wa in'ikasil umur. Ini adalah min inqilabil haqaiq, merupakan bagian dari kebolak-baliknya hakikat-hakikat fi akhir zaman, di akhir zaman, wa in'ikasil umur, dan keterbolak-balikannya urusan-urusan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Intinya adalah biang kerok semua keburukan ini adalah bergabungnya kebodohan dan kerakusan seseorang akibat dia lumrahnya baru terbebas dari kefakiran dan kemelaratan. Apabila kerakusan terhadap dunia bergabung dengan kebodohan pada seseorang, kemudian dia memegang kendali kekuasaan, inilah biang kerok keburukan dunia. Inilah biang kerok keburukan agama. Agama akan menjadi rusak. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka pada pertemuan yang kemarin, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya, kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka bin Luka. Ya. Tidak tegak kiamat sampai orang yang paling menguasai dunia itu adalah Luka bin Luka. Artinya Luka bin Luka itu, Luka itu artinya orang yang bodoh, datang dari nasab yang enggak jelas, kemudian dia bodoh, melahirkan anak yang bodoh, yang rakus terhadap dunia dan tidak mengerti agama, kemudian dia memegang kendali kekuasaan. Itulah Luka bin Luka. Apakah kendali kekuasaan secara politik maupun secara ekonomi, maka dialah biang kerok keburukan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa fi qawlihi yatatawaluna fil bunyan. Ya, di dalam sabda Nabi yang mengatakan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah seperti dalam hadis yang kita kenal sebagai hadis Jibril ini atau hadis Ummus Sunnah ini, bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau mendapati orang-orang yang hufat, telanjang kaki, al-urat, telanjang dada, al-alah, yang orang yang sangat miskin, mereka asalnya para penggembala kambing, kemudian tiba-tiba mereka yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan istananya. Orang fakir, orang miskin, orang bodoh, kemudian tiba-tiba dia menjadi pengendali ekonomi, sehingga mereka yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan istana-istana mereka. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa fi qawlihi yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan istana mereka. Dalil ini merupakan dalil ala dhammit tabahi wat tafakhur, tercelanya berbangga-bangga, tercelanya bersombong-sombong, ya, khususon bitatawuli fil bunyan, terutama
berbangga dan bersombong dengan berlomba-lomba meninggikan rumah-rumah, padahal tidak ada kebutuhan. Berbeda kalau ada kebutuhan, seperti karena ini adalah membutuhkan 2 ruangan untuk laki dan perempuan yang harus dipisahkan, seperti karena kebutuhan ini adalah asrama, ini adalah ruang belajar yang ratusan atau bahkan muridnya ribuan, itu ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, kemudian tiba-tiba kita meninggikan bangunan rumah kita, padahal tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka ini adalah at-tabahi wat tafakhur. Ini adalah bentuk bersombong-sombong, berbangga-bangga. Maka ini adalah tercela. Dan kata Al-Imam Ibnu Rajab, walam yakun italatul bina'i, dan tidaklah ada meninggikan bangunan itu ma'rufan, dikenal, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, tidak dikenal pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Mereka tidak mengenal meninggikan bangunan rumah-rumah mereka. Bal kana bunyanuhum, bahkan adalah bangunan-bangunan mereka itu qasiran, pendek, biqadril hajah, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, kata beliau, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, la taqumu sa'atu, tidak tegak hari kiamat, hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, sehingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan mereka, padahal tidak ada kebutuhan. Wa qala Harith bin As-Sa'ib anil Hasan, telah berkata Harith bin Sa'ib dari Al-Hasan, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri-istri Nabi, rumah peninggalan Rasulullah, ya, yang dihuni oleh istri-istri Nabi. Kata Al-Hasan, seorang tabi'i, aku masuk ke dalam rumah-rumah itu, ya, fi khilafati Uthman, dan itu terjadi di masa kekhilafahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang beliau dapati? Fa'atanawalu saqfaha biyadi, ternyata atapnya itu bisa aku gapai dengan tanganku, kata beliau. Bandingkanlah dengan rumah-rumah kita hari ini, ya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi sebagai bagian dari apa? Kepastian perjalanan alam raya ini akan mendekati kepada dekatnya datangnya hari kiamat, adalah sesuatu yang pasti. Maka kata beliau, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pada masa kekhilafahan Uthman bin Affan, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana walu, maka aku menggapai saqfaha, atap rumahnya itu, biyadi, dengan tanganku. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak tegak hari kiamat, hatta yatabaha an-nasu fil masajid, sehingga manusia berbangga-bangga dalam perkara bangunan masjid. Masjid megah tetapi isinya
kosong melompong. Bahkan hari ini betapa kemudian bangunan-bangunan masjid itu diproyekkan, keliling dengan mobil ke sana kemari, minta sumbangan untuk bangunan masjid. Betul, mereka ada masjidnya, tetapi saya tahu sendiri, ya, dari dua kubu yang saling bekerja sama, panitia masjid dengan panitia yang keliling itu saling bersepakat, yang ternyata katanya dalam seminggu itu setornya cuman terkadang 200.000. Padahal nggak mungkin sehari dapat segitu, pasti akan berlimpah. Ya, artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah realita kehidupan, bahwa dekatnya kiamat itu sudah banyak tanda-tandanya. Maka adakah kita tidak mempersiapkan bekal? Sebagaimana ketika ada seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab dengan kalimatnya yang fenomenal. Kata Nabi, "Madza a'dadta laha?" Kamu bertanya kapan kiamat, maka jawabannya adalah apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah hal yang penting sebenarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan alamat atau asyrat atau tanda-tanda kiamat, itu sebenarnya adalah agar kita mempersiapkan bekal menuju akhirat itu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ketika seseorang itu meyakini dunia ini akan punah, ketika dia meyakini dunia ini akan dia tinggalkan dan dia yakin akhirat akan dia tuju, tapi kemudian dia masih juga mengejar dunia, tidak mempersiapkan akhirat, maka itu artinya orang berada pada satu keadaan telah tertutup pintu taufik daripadanya. Apa itu taufik dari Allah? Artinya taufik itu adalah dimudahkan untuk mengetahui yang hak itu sebagai al-haq dan dia mudah mengamalkannya, mengetahui yang batil itu sebagai batil dan dia mudah meninggalkannya. Ketika orang pada posisi itu, artinya dia sedang berada di atas taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hanya Allah yang bisa memberikan taufik itu. Dan tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya, salah satunya adalah tadi. Ketika sudah jelas, ya, jangankan alam raya ini, kitanya sendiri secara pribadi, ya, umur sudah di atas 50. Yang kata Nabi, umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui angka itu. Umur sudah di atas 50. Ya. Padahal kalau kita tengok ke belakang, 50 ke belakang itu bukan waktu yang lama. Perasaan belum ngapa-ngapain kita ini. Umur sudah di atas 50. Udah diabetes. Ya. Udah segala macam penyakit kumpul. Kemudian masih mengejar harta tahta dan wanita, maka orang yang semacam ini apa yang akan diharapkan dari kebaikan-kebaikan, ya. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, inilah pesannya sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan betapa banyaknya tanda-tanda datangnya hari kiamat itu. Pesan intinya adalah agar kita bersiap-siap menyongsong datangnya hari kiamat itu dengan bekal-bekal berupa ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka dengan takwa kita akan memiliki bekal sebaik-baik bekal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ke al-haditsu
ats-tsalits, hadis yang ketiga dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam ini. Insyaallah semoga kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.